Shalom, kita akan membahas tentang ciptaan baru. Kali ini kita akan berbicara tentang apa sih kelahiran baru itu. Saudara, keselamatan yang dari Allah dibuat dalam bentuk perjanjian. Dan perjanjian-perjanjian itu adalah perjanjian lama, adalah perjanjian Allah dengan umat Israel tentang kedatangan Yesus atau Mesias, Juru Selamat itu. Sementara perjanjian baru adalah perjanjian Allah dengan seluruh umat manusia dari segala bangsa yang percaya kepada Mesias. Jadi di sini kita tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari dua bagian ya saudara. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Kedua-duanya mengandung perjanjian-perjanjian antara manusia dengan Allah. Apa sih sebenarnya isi kedua perjanjian tersebut? Dikatakan begini, dalam perjanjian lama, ikatan janji antara Allah dan bangsa Israel itu terjadi di kaki Gunung Sinai yang berbunyi demikian. Kita lihat ayatnya, Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ini adalah ikatan perjanjian yang dinyatakan kepada orang Israel, khusus kepada orang Israel. Jadi perjanjian lama adalah masa di mana Allah mengikat janji dengan bangsa Israel di kaki Gunung Sinai, ya. Dikatakan begini, kejadian manusia ketika mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden membuat Allah kehilangan orang yang mengerti hatinya. Oleh sebab itu Allah terus mencari sampai menemukan Abraham yang menjadi cikal bakal ketetapan rencana Allah dimulai dengan membangun satu bangsa bagi Dia di bumi yang mengerti hatinya, menuruti aturan-aturan Allah, dan bangsa yang dipakai itu untuk menyatakan perjanjiannya di muka bumi. Ya saudara, jadi disinilah kita mengerti bahwa ada perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel secara khusus. Itu yang terdapat di perjanjian lama. Kita lihat ayat berikutnya, Keluaran 32 ayat 19. Dikatakan demikian, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu di tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu.
Jadi saudara, Musa begitu marah pada waktu itu sehingga ia menghancurkan kedua loh batu yang berisi 10 hukum Allah itu. Dengan melemparkan 2 loh batu itu, maka perjanjian itu dibatalkan. Jadi perjanjian yang pertama itu telah batal sebagai perjanjian yang sudah menjadi usang. Saudara, ini adalah ikatan perjanjian yang dibatalkan oleh Tuhan karena apa yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu membuat murka Allah, sehingga ikatan perjanjian itu dibatalkan, ditandai dengan Musa membatalkan perjanjian itu dengan melemparkan kedua loh batu tersebut dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung Sinai. Jadi perjanjian yang pertama itu dinyatakan sebagai perjanjian yang dibatalkan. Kita bisa lihat ayatnya. Ibrani 8 ayat 13. Dikatakan demikian. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ya saudara, jadi janji adalah ikatan dari dua belah pihak untuk satu kesepakatan dari dua pihak yang terikat. Jika ada yang melanggar perjanjian tersebut, maka perjanjian itu otomatis dibatalkan dan akan menjadi perjanjian yang tua dan tidak berlaku lagi atau sudah musnah. Ya saudara, jadi perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel ini ditandai dengan dihancurkannya kedua loh batu itu di tangan Musa, sehingga perjanjian itu dinyatakan batal. Artinya apa? Batal orang Israel sebagai imam-imam Allah, ya, sebagai imam yang kudus, ya, dari kerajaan Allah, dibatalkan. Sementara itu, di dalam perjanjian baru mulai diungkapkan Allah kepada Yeremia dan memberitahukan niatnya Allah untuk membuat perjanjian yang baru dengan orang Israel. Ya saudara, kita bisa lihat ayatnya, Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dikatakan demikian, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Jadi saudara, Tuhan membuat perjanjian yang baru melalui Nabi Yeremia. Tuhan memberitahukan niatnya dan akan membuat perjanjian yang baru dengan kaum Israel kembali. Ya saudara, jadi kita tahu dikatakan bahwa
Walaupun Israel berkali-kali melanggar perintah Tuhan, tetapi melalui Nabi Yeremia, Allah menyatakan bahwa akan datang waktunya Allah akan membebaskan mereka dan mengadakan perjanjian yang baru. Walau mereka telah mengingkari perjanjian itu dan mengingkari menepati janjinya pada waktu Taurat Musa, mereka terus melanggar hukum-hukum tersebut, meninggalkan Allah yang hidup dan menyembah dewa-dewa bangsa lain. Namun Allah tetap melakukan pendekatan kepada mereka dengan menaruh Tauratnya di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka dan mau tetap menjadi Allah mereka. Perjanjian itu menjamin pengampunan dosa Israel yang mengikat mereka menjadi umatnya Allah yang berinisiatif karena mengasihi bangsa Israel. Karena Allah begitu mengasihi bangsa Israel sebagai Bapa yang selalu baik kepada anaknya. Walaupun bangsa Israel selalu melawan, Tuhan berinisiatif menanamkan firman-Nya di hati mereka agar mereka patuh kepada aturan-aturannya. Ya saudara, jadi di sini kita melihat juga Tuhan memberikan perjanjian juga dengan menyampaikan nubuatan kepada Yehezkiel, ya. Tuhan menyampaikan nubuatan yang serupa, bunyinya demikian. Kita lihat ayatnya. Yehezkiel 36 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dikatakan begini, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Jadi saudara, ini adalah perjanjian Tuhan dalam nubuatan yang disampaikan oleh Yehezkiel, ya saudara ya. Jadi Tuhan katakan kepada Yehezkiel, juga melalui Yehezkiel nubuatan yang serupa, Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahwa Dialah Tuhan yang kudus. Tuhan mengumpulkan mereka dari antara bangsa-bangsa dan menjemput mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka kembali ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan Allah adalah memberi mereka juga hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati mereka. Kita lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel ini sehingga Tuhan mau untuk mengubah atau memperbaharui perjanjiannya dengan mereka. Ya saudara, jadi
Tuhan mau untuk memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin mereka, agar mereka taat dan mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hati yang baru ini adalah hati yang taat, yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga tujuan Tuhan dapat terjadi dalam hidup mereka. Tuhan menciptakan tujuan yang jelas. Jadi saudara, oleh sebab itu Tuhan mau setiap kita juga mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Ada waktunya Tuhan akan berkata, apakah setiap kita sudah lakukan apa yang Tuhan kehendaki di dunia ini? Jadi rohnya diberikan diam di dalam diri kita agar kita tetap hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturannya. Dan Tuhan berjanji orang yang melakukan kehendaknya akan diam di negeri yang sudah dijanjikan itu dan tetap menjadi umat. Dan dialah Allah yang melepaskan dari segala kenajisan dan memelihara dengan melimpah berkat dan anugerah agar mereka tidak kelaparan lagi karena hasil yang berlimpah-limpah dan tidak menanggung noda kelaparan dalam hidup mereka. Ya saudara, jadi ini perjanjian, kita lihat betapa seriusnya Allah kita mau untuk bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan, mau untuk bangsa Israel ini memperbaharui tingkah laku mereka dengan Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin mereka. Dan kita lihat lagi dalam surat Ibrani, yaitu janji ini diulang sekali lagi. Kita lihat Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bunyinya demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi dalam kitab Ibrani juga Tuhan berjanji untuk diulangi lagi perjanjian ini. Walau kenyataannya umat Israel tidak setia kepada Allah, namun Allah tidak membatalkan ikatan tersebut. Karena dikatakan, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menulis dalam hati mereka, dan mereka akan menjadi umatku, sehingga tidak perlu mereka diajarkan untuk kenal kepada Allah, karena mereka akan mengenal aku dan aku tidak mengingat dosa-dosa mereka lagi. Ya saudara. Jadi saudara, di sini kita melihat keseriusan Tuhan untuk mencatat ketetapan dan peraturan-peraturannya di dalam hati manusia. Dan Tuhan mengikat perjanjian itu dengan manusia. Yang pertama adalah perjanjian yang diikat dengan bangsa Israel, tetapi perjanjian yang baru saat ini Tuhan mengikat perjanjian dengan semua bangsa. Tuhan memberikan kesempatan kepada semua bangsa untuk mendekat kepadanya melalui kelahiran baru. Jadi semua ini dapat terjadi hanya melalui kelahiran baru. Karena kita tahu bahwa kegagalan manusia pada masa perjanjian lama telah terjadi karena di dalam daging mereka tersimpan karakter pemberontakan terhadap Allah. Sebenarnya dari mana datangnya karakter melawan Allah tersebut? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
pemberontakan terhadap Allah, maka manusia mulai bersifat egois dan ada roh pemberontakan di dalam diri manusia, yaitu di dalam daging manusia. Ya saudara, jadi disinilah kita melihat bahwa orang-orang pada masa perjanjian lama gagal karena tersimpan karakter pemberontakan tersebut yang berasal dari Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa melawan Tuhan. Adam dan Hawa melanggar perjanjian dengan Tuhan dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga semua yang berasal dari Adam dan Hawa itu adalah berasal dari daging yang memiliki karakter pemberontakan. Dari awal mula Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi disinilah kita mengerti manusia menjadi mulai egois dan mereka sudah memiliki roh pemberontakan yang selalu ada di dalam daging manusia. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menawarkan solusi kelahiran baru. Jadi ada solusi kelahiran baru yang dapat menolong manusia untuk kembali kepada Tuhan. Jadi berbeda dengan penganut daripada agama Yahudi, orang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamatnya diharuskan mengalami peristiwa kelahiran baru, dan hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus, seorang Farisi, pada suatu malam ketika ia mencari waktu itu untuk meminta bimbingan pribadi kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat ayatnya, Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah bila ia tidak dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Perlu kita ketahui bahwa Adam dan kita ini sebagai keturunan memang diciptakan dalam kerajaan Allah mulanya. Tetapi Adam dikeluarkan dari kerajaan Allah itu karena pelanggaran Adam dengan memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat di Taman Firdaus. Kita semua telah dilahirkan secara daging melalui Adam dan Hawa di luar kerajaan Allah itu.
Kalau ingin masuk kembali ke dalam kerajaan Allah itu, kita harus melalui kelahiran kembali atau kelahiran baru. Jadi Alkitab menerangkan kepada kita bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan satu hal yang amat berharga, yakni kemuliaan Allah. Mereka tidak sama mulia lagi dengan Allah. Manusia menjadi makhluk yang berderajat rendah. Maka disebut mereka sebagai manusia daging. Kita bisa lihat ayatnya. Kejadian 6 ayat 3 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itulah sebabnya bila manusia ingin diterima kembali lagi di dalam kerajaan Allah, dia harus dinaikkan dahulu derajatnya dengan menjadi satu dengan rohnya Tuhan Yesus, yaitu dengan cara dilahirkan sekali lagi rohnya dengan mengundang roh Bapa Sorgawi masuk ke dalam hati kita. Tetapi sebelumnya kita juga harus mengaku percaya bahwa dosa-dosa kita yang lampau juga sudah dibayar lunas oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena tanpa kita minta, di dalam kitab Wahyu ada dijanjikannya bahwa Tuhan akan datang mengetuk pintu hatimu. Jadi saudara, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dilahirkan kembali. Ya saudara, kita dilahirkan kembali dengan menerima Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, yaitu rohnya Bapa Sorgawi masuk tinggal di dalam hati kita, dan kita mengakui bahwa Yesus, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dibayar lunas di atas kayu salib, ditebus lunas di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat itulah Roh Allah tinggal di dalam diri kita, melahirkan kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi saudara, sekarang kita jadi mengerti bahwa bagaimana seseorang dapat memasuki atau melihat kerajaan Allah dengan cara dilahirkan kembali. Ya. Jadi persamaan apakah yang ada antara kelahiran cara daging dan kelahiran secara roh? Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara, janganlah kita heran untuk menjadi warga kerajaan surga, kita harus menjadi ciptaan baru di dalam roh kita. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang seperti angin. Artinya apa? Kita bisa rasa sejuknya, tapi kita tidak tahu dari mana datangnya. Karena Roh Kudus akan bekerja secara roh, mengubah karakter daging kita, mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, maka kita akan terlihat perubahan di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus sendiri menyatakan keinginannya untuk memasuki hati seseorang dan menyatakan diri kepada seseorang. Kita bisa lihat ayatnya, Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah ajakan Tuhan Yesus kepada kita. Dia menawarkan keselamatan kepada semua orang yang mau membuka pintu hatinya, menerima Yesus, maka Yesus akan masuk tinggal di dalam hidup kita. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya agar kita dapat diselamatkan. Bagaimana Kristus dapat diam di dalam hati kita? Dikatakan begini dalam Efesus 3 ayat 17, dikatakan begini, oleh imanmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi sebagai orang percaya, iman kita harus teguh dan berakar di dalam kasih Kristus. Sehingga tanpa kita dikuatkan oleh Allah dan kita berakar dalam Yesus, maka iman kita dapat tergoyahkan. Oleh sebab itu, kita harus berakar di dalam kasih Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu minta ampun untuk segala dosa kita dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita undang Dia untuk masuk ke dalam hati kita. Inilah doa yang memindahkan kita dari status manusia daging menjadi manusia roh, atau dilahirkan baru menjadi anggota kerajaan Allah. Saudara bisa katakan demikian. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah juru selamat saya. Darah-Mu yang di kayu salib tercurah memperdamaikan aku kembali dengan Bapa di surga. Dan sekarang aku telah menjadi ciptaan yang baru. Aku buka hatiku, aku persilakan Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Aku bersyukur karena aku sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus dapat masuk dan makan bersama-sama dengan aku setiap hari, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu adalah doa kita. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam diri kita. Kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan bahwa sejak saat itu di hati kita ada seorang pribadi yang bernama Yesus. Dialah Tuhan yang dahulu menciptakan manusia, yang telah turun menjelma menjadi manusia, menderita, disiksa di kayu salib sampai mati untuk membayar semua dosa-dosa kita. Dan sekarang kita setelah menjadi satu di dalam tubuh dan roh kita, dan kita adalah sebagai sahabat yang diajak kita hidup bersama, makan dan berjalan bersama dengan Dia. Maka sejak saat itu kita dapat berkata, aku adalah ciptaan yang baru. Masa lampauku sudah lenyap dan yang baru hari ini terbit di dalam diriku. Yakni satu makhluk baru, rohku menyatu dengan roh Tuhan Yesus. Saudara, tentunya sejak saat itu mulai akan terjadi sebuah proses seperti kita pindah pada tingkat tertentu, kita pindah level, kita pindah lingkungan, dan mulai terjadi penyingkiran hal-hal yang lama dari tubuh kita atau rumah kita, di dalam diri kita, barang-barang yang tidak berharga, yang levelnya rongsokan, semua dibuang tahap demi tahap, diganti dengan barang-barang yang baru, yang nilainya lebih mulia seperti yang Tuhan Yesus punya. Dan yang namanya dendam, benci, sakit hati, jengkel, kesal, tidak suka kepada seseorang atau sekelompok orang, kecewa, itu semua termasuk barang-barang yang
lama, barang-barang yang rongsok yang tidak perlu dipertahankan lagi. Dan kita diakui sebagai anak Allah oleh Bapa Sorgawi hanya karena kita mau menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Dan mulai sejak itu kita dianggap sudah menjadi satu dengan Bapa Sorgawi, karena rohnya sudah ditempatkan di dalam diri kita. Kita diterima dengan damai, kita berdamai dengan Allah Bapa dan dianggapnya anak, dan bukan lagi sebagai orang-orang yang terbuang. Bahkan sejak kita direkrut atau diangkat menjadi anak Allah, maka kita dijadikan wakil surga untuk memberitakan berita perdamaian yang sama untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.